dan guru-guru yang membekali saya belajar bela diri dan agama, akhirnya saya gabungkan untuk beribadah, berlatih, dan berprestasi supaya anak-anak itu tidak hanya bisa berprestasi tapi juga harus punya bekal ibadah yang cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Jalan Siar? Hari ini aku ada di Kampung Makassar, Jakarta Timur. Nah, kita akan mengunjungi seorang guru pencak silat dan juga merangkap menjadi guru ngaji. Masya Allah, ternyata ini banyak sekali ilmu-ilmu yang akan kita gali. Nah, teman-teman, aku mau ngajak nih teman-teman untuk belajar bela diri, pencak silat, dan lain sebagainya. Nah, ini juga termasuk ilmunya Allah. Nah, ilmu Allah ini luas banget dan harus kita cari. Dalam salah satu ayat mengatakan kalau lautan menjadi tinta untuk ditulis kalimat-kalimat Allah, pastilah lautan itu akan habis dan gak akan cukup untuk menulis ilmunya Allah. Nah, hari ini aku ajak teman-teman untuk belajar silat plus juga mengambil hikmah di dalamnya. Yuk! Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi Bang Arsyad, Bunda. Alhamdulillah akhirnya nyampe juga di tempat ini. Kayaknya banyak anak-anak di sini ya. Oh, iya, ini lagi latihan, Bang. Lagi latihan biasa sebelum latihan kita ada pengajian dulu. Iya. Wah, ini tempatnya besar banget. Ini tempat apa nih, Bang? Ya biasa ini Bun, tempat-tempat latihan sama pengajian anak-anak. Boleh dijelasin Bunda ini tempatnya namanya apa mungkin ya? Oh iya, jadi ini Bunda nama tempatnya Yatuna. Yatuna. Ya, kepanjangannya Yatim Piatu Tunanetra. Tunanetra. Ini merupakan wadah kegiatan sosial dari keluarga Suprapto Suparno. Kalau berdirinya ini sekitar dari tahun 1980-an. Nah, kalau untuk kegiatan sosialnya itu banyak. Itu ada menyantuni anak yatim, juga kemudian tunanetra juga disantuni di sini. Nah, kalau yang sekarang sedang digarap oleh Kak Arsyad, jadi dari tahun 2016 di sini awalnya ada kegiatan latihan pencak silat. Pencak silat. Iya, dari bela diri yang ada di Yatuna ini, perguruannya perguruan tapak suci. Dimulainya tahun 2016. 2016 awalnya itu memang hanya untuk anak yatim yang dibina di Yatuna ini. Nah, tapi ternyata ketika berjalannya waktu, masyarakat kok tertarik juga pengen ikut. Jadi pada akhirnya di sini tidak hanya dari yatim saja, tapi juga ada masyarakat lain yang pengen ikut bergabung. Dan di sini pada dasarnya terbuka buat siapa saja. Bunda, aku lihat anak-anak di sini pakai mukena ya. Itu mau ngapain, Bunda? Jadi kalau di Yatuna ini nggak cuma diajarkan untuk mukul, nendang, banting, nggak cuma itu gitu. Karena dalam tapak suci sendiri, jadi ada sholat duha, sholat hajat dulu sebelum latihan, ada murojaah juga. Kemudian ada juga hataman per 3 hari untuk kakak-kakaknya yang sudah besar. 3 hari. Ya, jadi dalam 3 hari bersama-sama. Programnya bagus banget ya. Jadi selain olahraga diri kita nih, jasmani, rohaninya juga terisi juga. Betul. Masya Allah. Iya, karena kan kalau misalnya tidak iman dan akhlaknya yang kuat, nanti tenaganya dipakai buat yang macam-macam. Betul. Gimana gitu. Kalau aku ikutan latihan Bunda, boleh gak? Kalau itu silakan sama Kak Arsyad. Boleh Bunda, tapi abis ini kita ada kegiatan nih. Biasanya kita ada hafalan surat-surat pendek juz 30. Kemarin kita kasih PR dari surat An-Nas sampai surat Al-Qari'ah. Kita ulang terus biar mereka punya koleksi surat-surat pendek. Betul. Gitu. Setelah itu, habis itu selesai, kita tes 1 orang.
Habis itu baru kita mulai latihan. Biasanya seperti itu gitu Bunda. Ya. Sudah menjadi tradisi. Jadi sebelum silat baca Al-Qur'an, murojaah, salat duha. Karena kita punya juga moto beribadah, berlatih baru berprestasi. Jadi bukan latihan dulu baru berprestasi, tapi ibadahnya dulu dikencengin, marketingnya Allahnya kuat, baru berlatih, baru prestasi gitu. Ini yang dikatakan Rasul SAW, al-mu'minu qawiyun, ahabun. Nah, Allah lebih cinta kepada mukmin yang lebih kuat. Khairun, lebih baik gitu malah. Minal mu'minin dhaif, daripada mukmin yang lemah. Ini kuat yang mana? Kuat jasmani, kuat juga rohani. Masya Allah. Bang, gimana kalau aku gabung sama anak-anak? Mau tahu nih cara ninjo-ninjo gimana ya Bunda ya? Ayo silahkan. Siap. Ayo semuanya. Sahabat Jalan Syiar, hari ini saya berkunjung ke perguruan silat Tapak Suci, Kampung Makassar, Jakarta Timur. Di sini, saya menemukan sosok inspiratif yang tidak hanya menjadi seorang pedagang seblak di pagi hari, tapi juga sebagai pelatih silat hingga seorang guru ngaji bagi puluhan muridnya. Sosok inspiratif tersebut adalah Muhammad Arsyad, pria asal Betawi, kelahiran Jakarta 39 tahun lalu ini adalah seorang mantan atlet silat nasional yang kini mendarmakan baktinya untuk pencak silat. Pria yang mengenal pencak silat sejak masih belajar di pesantren Darun Najah Jasinga Bogor ini telah banyak menelurkan atlet-atlet muda berbakat mulai dari tingkat pelajar hingga tingkat nasional. Puncaknya adalah ketika ia mengantarkan Provinsi DKI Jakarta sebagai juara nasional dalam ajang Pekan Olahraga Pelajar di Palembang, Sumatera Selatan pada bulan Agustus lalu. Nah, bagi Muhammad Arsyad, kunci kesuksesannya adalah berbakti kepada orang tua serta ibadah yang tulus, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci suksesnya itulah yang selalu ia tanamkan kepada murid-muridnya di Tapak Suci, dari yang usianya masih 5 tahun hingga yang sudah dewasa sekalipun. Buktinya, 30 menit sebelum latihan, ia selalu mewajibkan muridnya untuk melakukan ibadah sholat duha. Dilanjutkan dengan mengaji dan hafalan surat-surat pendek. Bagi Muhammad Arsyad, ketaatan dalam beribadah harus menjadi dasar dan landasan dalam hidup agar senantiasa kita mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Satu orang seperti biasa untuk pengulangan hafalan. Ya, Imah, dengerin, lanjutin ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, ternyata ini menarik banget ini Pak Ustadz. Selain baca Al-Quran, mereka juga berlatih bela diri juga. Ya, Bunda. Habis ini biasanya kita langsung kegiatan latihan. Latihan? Habis pengajian, kita kegiatan latihan. Habis itu baru selesai. Iya, kita latihannya biasa di mana nih? Oh, nanti di sana Bunda. Gitu. Oh gitu, oke. Gimana kalau aku ikutan? Oh, boleh Bunda kalau gitu. Ayo, Ya. terima kasih. Bang
Bang Arsyad, ini salah satu bentuk latihan juga atau bagaimana? Ya, ini adalah salah satu pemanasan sebelum latihan. Pemanasan. Jadi menghindari mereka cedera yang fatal, makanya setiap anak-anak itu sebelum latihan harus pemanasan. Ototnya supaya lentur, karena memang dasar olahraga itu adalah atletik supaya mereka terbiasa dengan kondisi seperti ini. Bentuk latihan pemanasannya adalah seperti ini, lari. Ya, lari betul. Habis itu baru nanti masuk ke tekniknya, teknik pertandingannya gitu. Ini ada salah satu kisah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sering banget mengajak lari para sahabatnya juga. Bahkan Rasul juga sering mengajak Siti Aisyah untuk berlari-lari. Ternyata Rasul juga suka olahraga ya Pak Ustadz ya, Masya Allah. Pertama gini, misalnya ada penjahat. Satu, putar, tarik ke dalam, ditekan ke bawah. Oh, boleh gak saya coba? Oh, Coba. boleh Bunda. Ceritanya adiknya jadi penjahatnya. Penjahat, ya. Pegang, ya, satu, tarik ke dalam, ambil, ya. Wah, Gitu, Bunda. keren-keren. Berarti kalau ada orang jahat saya bisa ngelawan ya? Bisa, Bunda.